Ini bukan CGI, ini nyata. Pernah nggak sih kamu melihat langit dan sadar di langit sana ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan? Dari hujan meteor yang menghiasi langit malam, hingga fenomena aneh yang bisa membengkokkan ruang dan waktu. Alam semesta penuh dengan kejadian luar biasa yang terlihat indah, tapi juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Di video ini, kita akan melihat 7 fenomena luar angkasa paling menakjubkan yang bukan cuma nyata, tapi juga bisa mengubah cara kita melihat alam semesta. Sudah siap? Karena yang kamu lihat bisa melampaui imajinasimu. Langit hujan bintang. Bayangkan ratusan bintang jatuh melintas di langit dalam satu malam. Fenomena ini disebut hujan meteor. Terjadi ketika bumi melewati jalur puing-puing yang ditinggalkan komet. Saat partikel kecil ini masuk ke atmosfer, mereka terbakar dan menciptakan cahaya terang yang kita lihat sebagai meteor. Sebagian besar hujan meteor berasal dari sisa-sisa komet yang mengelilingi matahari. Contohnya Perseids, Gemini. Saat bumi melintas jalur ini setiap tahun, kita bisa melihat hujan meteor yang sama berulang. Dalam kondisi terbaik, kamu bisa melihat puluhan bahkan ratusan meteor per jam. Langit malam akan dipenuhi garis cahaya cepat, seolah-olah bintang sedang jatuh satu persatu. Dan uniknya, sebagian meteor hanya sebesar butiran pasir. Bayangkan, orang percaya meteor adalah pertanda atau tempat membuat harapan. Tapi sebenarnya itu adalah fenomena alam yang luar biasa indah. Jadi saat kamu melihat bintang jatuh, itu bukan bintang, tapi serpihan kecil dari luar angkasa yang menyapa bumi. Siang tiba-tiba jadi malam. Fenomena ini disebut gerhana matahari total, terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan matahari dan menutupi seluruh cahaya matahari. Akibatnya langit menjadi gelap dalam hitungan menit. Gerhana total tidak bisa dilihat dari semua tempat di bumi, hanya wilayah yang dilewati bayangan inti bulan yang bisa melihatnya. Saat puncaknya terjadi, matahari berubah menjadi cincin cahaya indah yang disebut korona. Bintang-bintang bahkan bisa terlihat di siang hari. Suhu udara bisa tiba-tiba turun. Hewan-hewan menjadi bingung dan suasana berubah menjadi malam yang mendadak. Fenomena ini bukan hanya indah, tapi juga membuat manusia sejak dulu merasa takjub bahkan takut. Gerhana matahari total membantu ilmuwan mempelajari korona matahari yang tidak biasanya terlihat. Fenomena langka ini mengingatkan kita bahwa alam semesta bisa berubah dalam sekejap. Ada kehidupan di bawah es. Di bawah es tebal mungkin ada lautan luas dan sesuatu yang hidup di dalamnya. Namanya Europa. Europa adalah salah satu bulan dari planet raksasa Jupiter. Sekilas terlihat seperti bola es biasa, tapi ilmuwan menemukan sesuatu yang luar biasa. Permukaannya tertutup es tebal, namun di bawahnya diduga ada samudra air cair raksasa. Air di Europa tidak membeku sepenuhnya karena adanya panas dari dalam akibat tarikan gravitasi Jupiter. Artinya di bawah lapisan es itu ada lautan yang mungkin jauh lebih besar dari lautan di bumi. Dan kita tahu satu hal penting, di bumi air sama dengan kehidupan. Di dasar laut bumi, jauh dari cahaya matahari, kita menemukan makhluk hidup di sekitar ventilasi panas. Kalau kehidupan bisa ada di kondisi se-ekstrim itu, mungkinkah hal yang sama terjadi di Europa? Ilmuwan belum menemukan jawaban pasti, tapi kemungkinan itu tidak nol. Untuk mencari jawabannya, NASA mengirim misi Europa Clipper. Misi ini akan mempelajari permukaan dan lautan Europa lebih dalam. Kalau benar ada kehidupan di sana, berarti kita tidak sendirian di alam semesta.
Ini bukan dari tata surya kita. Namanya Atlas. Ia ditemukan oleh sistem teleskop otomatis Atlas yang memantau langit untuk mencari objek berbahaya. Awalnya terlihat seperti komet biasa, tapi setelah dianalisis, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Lintasannya hiperbolik ekstrim. Artinya objek ini tidak berasal dari matahari, melainkan dari luar tata surya. Ini menjadikannya objek antar bintang ketiga yang pernah ditemukan manusia. Sebelumnya kita sudah menemukan Oumuamua pada 2017, Borisov pada 2019. Tapi berbeda dari Oumuamua yang misterius tanpa ekor, Atlas menunjukkan ciri komet aktif, kemungkinan memiliki es yang menguap saat mendekati matahari. Ini penting karena bisa memberi petunjuk tentang komposisi sistem bintang lain. Atlas melaju dengan kecepatan luar biasa tinggi. Gravitasi matahari bahkan tidak cukup kuat untuk menangkapnya. Artinya ia hanya singgah sebentar, lalu akan kembali ke ruang antar bintang selamanya. Bayangkan sebuah batu dari sistem bintang lain yang telah melakukan perjalanan jutaan bahkan miliaran tahun dan kini melintas di depan kita. Objek seperti ini adalah kapsul waktu kosmik. Ia membawa informasi tentang tempat asalnya, mungkin dari bintang yang bahkan sudah tidak ada lagi. Kalau satu saja bisa masuk ke sini, berapa banyak lagi tamu asing yang sudah lewat tanpa kita sadari? Cahaya bisa dibengkokkan? Bagaimana kalau cahaya bisa dibelokkan? Seperti kaca pembesar raksasa di luar angkasa. Fenomena ini disebut lensing gravitasi. Terjadi ketika objek sangat besar seperti galaksi atau lubang hitam membelokkan cahaya dari objek di belakangnya. Konsep ini pertama kali diprediksi oleh Albert Einstein melalui teori relativitasnya. Gravitasi yang sangat kuat bisa melengkungkan ruang waktu, dan cahaya mengikuti lengkungan tersebut. Hasilnya, cahaya dari objek jauh bisa terlihat, membesar, terdistorsi, bahkan muncul sebagai cincin sempurna yang disebut Einstein Ring. Ini seperti alam semesta punya lensa zoom alami. Dengan lensing gravitasi, ilmuwan bisa melihat galaksi yang sangat jauh, yang seharusnya terlalu redup untuk dilihat. Fenomena ini juga membantu untuk menemukan sesuatu yang misterius, materi gelap yang tidak bisa dilihat langsung, tapi bisa dideteksi dari efek gravitasinya. Tanpa lensing gravitasi, banyak rahasia alam semesta yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Jadi, mungkin yang kita lihat di langit sebenarnya sudah dibengkokkan oleh alam semesta itu sendiri. Kamu bisa lebih muda. Bagaimana kalau waktu bisa berjalan lebih lambat hanya karena kamu bergerak cepat? Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Ini adalah kondisi di mana waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung kecepatan dan gravitasi. Konsep ini berasal dari teori relativitas Albert Einstein. Semakin kamu cepat bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu untukmu akan berjalan lebih lambat dibandingkan orang di bumi. Bayangkan jika kamu pergi keluar angkasa dengan kecepatan ekstrim dan kembali ke bumi, kamu bisa lebih muda. Ini bukan fiksi, tapi fakta ilmiah. Bukan cuma kecepatan, gravitasi juga bisa memperlambat waktu. Semakin dekat kamu ke objek sangat besar seperti lubang hitam, waktu akan berjalan lebih lambat. Di dekat lubang hitam, beberapa jam bisa setara dengan bertahun-tahun di bumi. Dilatasi waktu sudah dibuktikan dengan jam atom dan satelit GPS. Tanpa koreksi efek ini, GPS tidak akan akurat. Jadi, waktu bukan sesuatu yang tetap, melainkan bisa berubah tergantung di mana kamu berada. Kita masih bisa melihat Big Bang. Bayangkan ada sisa cahaya dari awal alam semesta dan kita masih bisa melihatnya sampai sekarang. Namanya Cosmic Microwave Background. Ini adalah radiasi sisa dari peristiwa Big Bang yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Awalnya alam semesta sangat panas dan padam. Cahaya bahkan tidak bisa bergerak bebas. Tapi ketika alam semesta mulai mendingin, cahaya pertama akhirnya bisa lepas dan menyebar ke seluruh ruang
awal. Cahaya itu masih ada sampai sekarang, dan kita menyebutnya itu CMB. Namun karena alam semesta terus mengembang, cahaya tersebut meregang menjadi gelombang mikro. Itulah kenapa kita tidak bisa melihatnya dengan mata biasa, tapi harus menggunakan teleskop khusus. Salah satu misi terkenal yang mempelajarinya, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. CMB bukan hanya cahaya biasa, ini adalah foto bayi alam semesta. Dari pola suhu kecil di CMB, ilmuwan bisa melihat bagaimana galaksi terbentuk, bagaimana materi tersebar, bahkan bentuk awal kosmos. Tanpa CMB, kita mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana alam semesta dimulai. Ini adalah bukti kuat bahwa Big Bang benar-benar terjadi. Jadi, setiap kali kamu melihat langit, sebenarnya kamu sedang melihat jejak paling awal dari segalanya. Dari cahaya sisa Big Bang hingga waktu yang berjalan bisa berbeda. Kita baru saja melihat sebagian kecil keajaiban alam semesta. Tapi semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita pahami. Mungkin di luar sana masih banyak fenomena yang lebih aneh lagi, lebih besar dan lebih misterius dari semua yang telah kita lihat ini. Dan satu hal pasti, kita masih berada di awal dalam memahami rahasia alam semesta. Jadi, menurutmu fenomena mana yang paling menakjubkan?